Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini calon guru penggerak Kota Pekanbaru, Enda Jaya Pani, akan memberikan satu video demonstrasi kontekstual praktek coaching yang saya laksanakan di sekolah saya bersama seorang siswa dengan suatu kasus. Seperti berikut. Adapun hasil dari coachingnya adalah seperti yang nampak pada video yang akan tampil. Silahkan disimak. Novel Sandana gitu ya. Afwan Ustaz mengganggu waktunya sedikit, jam istirahatnya gitu ya. Dalam kegiatan hari ini, di sini Ustaz memperhatikan antum dalam pembelajaran bersama Ustaz, di mana dari hasil rapor nilai ya atau sudah diujikan, itu Ustaz melihat ada permasalahan yang ada pada diri antum, yaitu nilai antum ini tidak sesuai antara nilai proses dan nilai ujian, gitu ya. Atau pada merasakannya? Ya. Ada ya. Terutama yang nilai terakhir ini kita melaksanakan ujian tengah semester, gitu ya. Di mana nilai yang ada di laporannya nilainya masih di bawah KKM 1. Kemudian sedangkan antum sendiri dalam proses belajar mengajar, proses ngikutin kegiatan daring termasuk tatap muka tadi Ustaz memperhatikan itu bagus gitu ya. Sangat luar biasa itu pelajaran gitu. Diberikan tugas atau mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan ikuti pelajaran memperhatikan dengan baik gitu ya. Tapi di sini terjadi permasalahan tidak sesuaian nilai gitu ya. Kira-kira dari antum sendiri ada nggak permasalahan nilai terutama pada pelajaran matematika sendiri? Permasalahan nilai ya? Iya, pada matematika ya, pelajaran matematika bersama. Kalau sebelumnya SMP naik turun lah dari kelas 7 kelas 8 bagus. Kelas 9 ya agak dari semester 2 tuh mulai agak menurun. Agak susah di try out. Karena banyak kegiatan juga. Iya. Sering try out tuh, sering Sabtu juga belajar. Berarti kalau coba ambil ininya kesimpulannya kesibukan juga ya, tidak fokus terhadap belajar jatuhnya gitu ya. Terus kadang guru dia agak cuek. Oh ya, ada juga guru yang cuek ya. Anak-anaknya ya diam aja gitu. Iya. Terus kalau giliran murid yang lain yang kayak juara itu kan, anak tahu tuh dilayani gitu. Ya anak jadi kayak dikacangi jadi kan. Oke. Sejak itu anak merasa kayak ya tau lah rek apa kan sebenarnya Iya. apa turun. Jadi ya lihat tuh anak ya punya apa ya anak lagi Itu ya pertama itu anak tanya lagi ini ada pak anak ya nilainya ya setengah lah gitu. Iya. Tanya ini ada guru ngalah meja. Nah siswa ini nanya, Iya. nah itu anak juga nanya, itu yang nanya gini. Bu ini mana bu? Itu langsung ke kepala nih. Ya gini. Jadi Seperti dikacangi ya. ya seperti itu lah. Jadi anak nggak paham tapi pengen nanya itu jadi kayak gitu lah. Gimana saya kacangin kan itu ada balik lah. Udah Seperti ini juga ya, kita potong-potong sedikit permasalahannya biar kelihatan jelas atau bisa cari solusinya ya. Dari antum sendiri, antum sekarang orang berani ya bertanya ya, tidak ada malu-malu kan? Tidak. Kalau bingung atau tidak tahu mau bertanya gitu ya, makanya berani lah gitu ya. Kemudian dari antum sendiri ada kemauan kan untuk belajar matematika dan lebih baik gitu. Oke, itu udah punya modal yang bagus, kemauan untuk bertanya, kemauan untuk mencari gitu ya. Itu sudah satu modal untuk sebagai siswa yang bagus. Kita melihat memperhatikan antum juga seperti itu yang selama ini saya amati. Tentunya ya kita harus bisa menyesuaikan juga karena kan orang tidak bisa sesuai dengan kita gitu ya. Ada yang mau membantu, ada yang tidak. Tapi bagaimana kalau orang tersebut tidak mau membantu? Ya. Tadi yang permasalahan dengan guru. Tentunya kalau sama Ustaz nanti akan Ustaz kasih satu ya permasalahan. Tapi kan permasalahannya muncul lagi gitu ya. Artinya nilai masih belum sesuai dengan keinginan gitu ya. Kira-kira dari pelajaran sendiri lah sebelum kita ke matematikanya kita selesaikan. Pelajaran lain yang antum bagus nilainya itu pelajaran apa? Nilai pelajaran yang paling bagus SMP termasuk yang sekarang yang semester ganjil kemarin paling tinggi SMP loh SMP itu PKN bahasa Indonesia hampir semua waktu itu matematika kalau kelas 7 kelas 8 masih bagus kelas 9 nya matematika yang kena nah itu nilai 84 lah C lah pokoknya dia itu tapi masih tuntas ya KKM masih tuntas tapi ya kalau standar kelasnya kalau di standar kelasnya di tengah-tengah atau di termasuk di bawah. Oh, itu kelas 9? Kalau kelas 9 anak dari 32 murid anak ranking
21. 31 berarti masih ke bawah ya, masih ke bawah. Kalau kelas 7 kelas 8 ada 10 besar. 10 besar Nah, maksudnya. kelas 7 kelas 8 ada 10 besar. Nah, kelas 9 itu ada masuk ke lokal ini. Kumpul orang itu. Oke. Itu ada banyak persaingan lah. Itu bingung. Salah satunya dikacangin tadi ya. Ah ya, iya. Karena ya persaingannya kan orang lebih pintar itu karena lebih sayang. Ya kondisional seperti itu ya. Ya tapi ini jadi satu hambatan gitu ya bagi Novel Saldana sendiri untuk mengikuti pelajaran gitu. Hambatan itu dari luar bukan dari kita ya. Dapatnya ada permasalahan. Nah, tapi kita juga harus bisa tuh mencari solusinya. Dalam artian kita juga harus bisa menyelesaikan. Kalau ini hambatannya, kalau kita di-CK, kita tentu mencari solusi gitu. Nah, kira-kira nih permasalahannya, misalkan nih kalau di lingkungan sekolah kita, karena kan beda ya SMP sama SMA. Itu kan kondisi kelas yang sana unggul, sini belum tahu ya, karena kan belum tergambar kawan-kawan kita di kekuatannya gitu ya. Apakah lebih bagus daripada kita atau setara gitu. Tapi yang jelas kan sudah dapat gambaran sebesar ganjil. Nah, kira-kira dari antum sendiri, bagaimana menyelesaikan atau mencari solusi dari masalah agar guru tidak mengacangi kita lah atau tidak mencegah kita. Solusi guru macam itu. Dari antum sendiri, biar guru itu peduli sama kita. Karena waktu anak kelas 9 ya Ustaz. Nah, Guru itu penting yang juara. nah kalau dari antum sendiri, untuk biar antum diperhatikan juga sama guru gitu, apa yang perlu antum lakukan? Gak ada anak tanya sama karena ya yang paham kan. Oke, solusinya bertanya sama kawan. Iya. Oke, antum berani kan bertanya sama kawan ya? Kawan dekat atau tidak? Kawan dekat, agak pintar juga gitu ya. Iya, Oke, ya bagus. Ya itu satu solusi gitu. Jadi kalau guru tidak bisa diandalkan, ya teman kita andalkan gitu. Tapi yang temannya juga yang bisa diandalkan gitu. Kita mau pilih juga gitu ya. Intinya bisa menjadi teman kita untuk belajar gitu ya. Iya. Oke, itu satu kekuatan bagi antum. Antum orangnya berani, kemudian juga bisa berkomunikasi sama teman ya. Mau bertanya dan sungguh-sungguh. Oke. Kemudian juga punya banyak teman ya. Oh, waktu SMP ya, yang rata-rata orang dari kampus ada yang masuk. Iya. Oh, udah masuk ambil sekarang ya. Iya, iya. Itu kan karena ada tanya sama orang tuh sama matematika. Oke. Aku baik. Baik. Ini jelasin. Mau lah diajak kerjasama Ya, gitu ya. betul. Antum juga kan terbuka untuk kerjasama gitu. Dalam artian tidak malu, walaupun tidak tahu kita tidak malu gitu kan. Memang sering aja. iya, kita terbatas memang gitu. Kita katakan kan bakat orang beda-beda gitu. Kita pintar di kayak tadi kan PKN mungkin menghafal pintar ya novel ya. Iya. Tapi kalau yang diperhitungkan mungkin kita agak lemah gitu kan. Ya kita harus sadar diri sendiri gitu ya. Kita harus sadar bahwa kita punya kelemahan, bukan berarti kita pasrah gitu sama keadaan. Kita bisa mengandalkan teman, bisa untuk berdiskusi sama mereka. Itu bagus tuh. Kalau kelemahan antum berarti bisa disimpulkan menghafal rumus atau gimana sih? Berhitung. Melakukan perhitungan itu ada masalah. Angka-angka lah. Kadang-kadang ada orang yang angka aja udah pusing dia kan. Atau kalau udah latihan yang tadi sama Ustaz tuh kan langsung ya. iya. Ya, namanya perhatikan ya paham aja. Sama kayak Ustaz ngasih tugas tuh kan. Karena kan ada contohnya kan, kan ada foto. Nah, ketika pas ngerjain tugas, ada tinggal contoh soal, dan dua. Jadi itu modelnya lebih kepada diberikan contoh, mengerjakan itu bisa ya. Kalau waktu tadi itu, Ustaz jelaskan ya, tengoknya terus. Ya, itu ada tinggal latihan, coba ya. Saya sama Ustaz. Iya, iya. Tetap konfirmasi ya. Ya. Itu Secara teknis belajar bagus gitu ya. Memang matematika modelnya seperti itu. Pasti dia banyak permasalahan yang dicontohkan dulu, kemudian diselesaikan dengan soal atau angka yang berbeda gitu ya. Kebanyakan seperti itu. Ada contoh soal, ada soal latihan gitu kan. Contoh latihan. Yang jadi masalah ketika kita tidak ada membuat atau contoh ya soal yang kita uji atau yang kita kerjakan itu tidak ada dicontoh. Kan itu yang jadi masalah kan. Itu yang saya takutkan gitu ketika muncul di ujian. Soalnya itu mungkin udah lama dicontohkan, tidak terbayang lagi contohnya di kepala hafal gitu kan. Apakah seperti itu permasalahannya gitu. Jadi seakan-akan kalau tak tercatat ya udah gitu, lupa lagi semuanya. coba-coba ya sih. Coba ya. Kalau bisa kita coba nih dan saya gagal, nggak tahu berapa. Karena kita dari Google saya. Dari gua. Biasanya kan di Google tuh ada jalan-jalannya. Nah iya, cari referensi ya. Ah Oke. ya. Itu termasuk terhadap teknologi gimana? Menguasai nggak atau bisa memanfaatkan? Kalau waktu tugas, karena rata-rata dari contoh soal. Tapi ada juga yang beberapa yang bisa ada tunda kerjanya dan sudah lupa nanti dia. Iya. Wah, tapi nggak dapat dicatat, nggak dapat difoto. Ah ya. Karena di kelas semua Iya. ya. Itu gimana solusinya? Ah, Google ya solusinya Iya. atau searching ya? Kan punya kemampuan untuk searching itu kan? Nggak ada masalah. Tapi nggak sering kali. Hah? Nggak sering kali. Nggak sering kali. Tapi tetap mengandalkan kalau bisa catatan kita gitu ya. Iya. Atau apa yang kita pelajari Karena di ada kelas. foto, ya. Nah iya. Tinggal HP, Tapi ya kadang-kadang kita hilang koneksi gitu ya. Kadang-kadang nggak fokus juga, ada dipanggil sama orang tua gitu kan, banyak masalah. Tapi intinya antum punya banyak kemampuan, kekuatan. Satu memang belajarnya orang serius, kemudian mau bertanya gitu ya. Ustaznya juga sungguh-sungguh, kemudian memiliki juga teman untuk bertanya atau berkomunikasi, itu sudah bagus. Kemudian punya modal juga dalam bentuk
kemampuan teknologi ya, mungkin bisa memanfaatkan teknologi dengan baik ya untuk belajar. Oke, jadi Ustadz sudah memetakan nih namanya kekuatan antum ya. Kelemahan antum mungkin nanti yang berkaitan dengan ya tadi kan kalau tidak dicontohkan lupa gitu ya, atau tidak punya dasar agak ragu gitu ya kadang-kadang. Harus punya model contoh soal baru bisa mengerjakan, itu satu kan. Nah, kira-kira terhadap kelemahan ini apa yang akan antum lakukan kira-kira? Biar kelemahan tadi yang kayak kalau tidak ada contoh lupa, bagaimana biar teringat terus gitu. Kira-kira. Satu ya kalau di HP kan difoto-foto terus. Ya maksudnya men-standby-kan perangkat untuk merekam gitu kan. Kalau sekarang pembelajaran tatap muka lah gitu. Mungkin biar nggak lupa gitu. Mungkin ya kas dulu ini pengerjaan tugasnya dikerjakan dengan gimana? Dengan gimana model pengerjaan tugas? Sesuai standar, sesuai dengan contoh. Sesuai dulu lah. Saya salah. Jadi mengikuti pembelajaran dengan guru dengan fokus ya satu ya, biar tidak miss atau tidak ada ketinggalan informasi satu. Itu yang mungkin. Kemudian mencatat juga ya, mencatat. Dari cara mencatat sendiri, antum ada nggak kriteria cara mencatat yang khas gitu dari antum sendiri? Kali atau apa yang dicontohkan sama guru itu dicatat penuh? Ya, catat penuh. Catat penuh ya. Tidak ada mungkin di model lain dikasih warna-warna. Itu ada cuma foto. Foto doang. Foto aja. Tapi kan di foto itu contoh itu sama kayak dia. Ya. Jadi dicatat kan. Dicatat. Itulah. Takutnya itu kan kalau kelemahan di foto itu ya kalau dia terhapus, tidak punya catatan lagi gitu kan. Ataupun ya kalau mencatat karena dapatnya simpel atau dapatnya dengan cara mudah, hilangnya juga mudah biasanya gitu kan. Itu memang udah teori gitu. Kalau kita memperolehnya dengan sungguh-sungguh, maka dia akan lebih lama gitu lengkapnya gitu. Sama kayak seperti itu kan perawi-perawi hadis gitu ya. Zaman dulu kan perawi hadis luar negeri itu berapa bulan gitu, tapi untuk satu hadis saja gitu. Dan itu lengket di mereka sampai akhir hayat. Tapi kalau kayak kita kayaknya mudah aja searching gitu kan. Dari hadis ini besok lupa gitu karena mudah mendapatkannya, mudah juga hilangnya gitu. Pelajaran tuh kayak gitu juga konsepnya gitu. Jadi kan ya memang harus ada effort atau usaha kita sendiri. Memang mempersulit diri memang atau mengambil waktu lama gitu untuk mencatat, menyalin ulang gitu ya. Tapi itu jadikan satu satu usaha kita ya. Memang untuk sungguh-sungguh dalam belajar, berarti kita bisa mencatat atau mengulang pelajaran tersebut gitu ya. Yang dilaksanakan dalam kelas dicatat ulang, tapi dengan bahasa kita sendiri. Seperti itu mungkin lebih masuk ke dalam gitu ya, pelajaran atau cocok lah dengan gaya belajar dari Bapak sendiri gitu ya. Oke baik, ini kira-kira itu bisa nggak dijadikan rencana untuk dilakukan? Pasti ya. Melakukan catatan atau merapikan catatannya mungkin diperbarui. Semua pelajaran karena ya contoh itu penting ya. Penting ya. Sekali. Apa yang dipelajari dicatat itu penting ya. Tadi kan rumusnya catat. Nah, itu aja. Ya, kan ada tempat tulis semua. Itu karena coba yang latihan tadi kan sama kan. Ya. Juga di buku ya coba. Oke. Dapatkan ini mungkin kalau direncanakan mulai antum lakukan mulai besok bisa kayak gitu ya. Ada melakukan Seterusnya gitu ya. Memang akan dilakukan seterusnya gitu. Catat ya. Catat dengan sedetil-detilnya. Atau pentingnya aja. Ya, yang penting tergantung ya. Karena nih. Iyalah. Oke. Menurut kebutuhan antum kembali ya. Oke, siap. Jadi ya, bisa harapan gitu. Jadi dari bicara kita ini ada yang mau dilakukan gitu ya. Termasuk antum mau melakukannya lebih baik lagi pada pelajaran-pelajaran di hari berikutnya gitu ya. Ini Ustaz harapkan bisa dilakukan atau bisa diwujudkan gitu ya. Dan dimaksimalkan juga, bukan hanya pelajaran sama Ustaz gitu ya, pelajaran lainnya juga. Harapannya ya ini, biar nilai itu sesuai, prosesnya bagus, diuji bagus, tapi nanti di rapor juga bagus gitu ya. Hasil laporan akhirnya bagus gitu ya. Nah kira-kira ini misalkan ya, terhadap tadi rencana antum sendiri mau memperbaiki catatan lebih baik lagi ke depannya gitu. Siapa kira-kira yang ingin antum libatkan dalam proses kegiatan tersebut? Ada tidak melibatkan teman, guru, atau antum sendiri sudah bisa? Melibatkan kayak nanya-nanya gitu. Nah ya, misalkan antum catat nih, tapi kan catatan udah lengkap, udah bagus atau tidak, bisa diceritain sama teman atau sama guru. Ada tidak Kalau melibatkan? ini untuk kenal kali orangnya itu kayak mana. Nah, Kalau SMP itu kan kenal orangnya, Iya. orangnya pasti lah kalau bantu. Tapi kalau SMA ini kan kena daring kan. ya, Di Loka pun ada belum ada. belum tahu ya, belum dekat gitu ya. Iya. Tapi kalau dari daring waktu anak pelajaran kimia kan ada anak yang tahu ya. Alto ya. Ya, Ya nasinya. antum baik ya. Iya. Oke. Tapi kimia gitu. Iya, pelajaran ya. Ya, tapi kan sekarang udah boarding, udah ada pengalaman ya, sudah ketemu teman-teman yang selokal gitu kan, di asrama juga kan udah berapa hari gitu ya. Ya itu bisa nanti dimaksimalkan gitu ya. Kalau bisa memang melibatkan teman. Dalam artian misalkan kita nyatet nih, miss atau mungkin ada yang terlupakan, kan kita bisa saling silang
catatan ya sama teman ya. Kamu nyatet ini enggak gitu misalkan ya, kamu nyatet ini enggak? Iya. Atau aku lupa nih masalah materi yang ini kemarin tercatat atau tidak, udah lengkap atau belum gitu, bisa ditanyakan ya. Ya atau ya libatkanlah teman sebanyak mungkin ya, dalam artian ya termasuk juga kalau antum udah nyatet, antum mau nunjukin ke kawan itu juga bisa. Bagus enggak? Rapi enggak ini? Bisa enggak dibaca atau dipahami? Takutnya ya kalau kita nyatet kita ngerti, kan kalau kita dibaca lagi kita lupa kadang-kadang. Karena kebutuhan catatan kan bukan untuk hari ini aja, Iya. nanti di hari akhir di ujian gitu terutama gitu ya, kita mengulang lagi. Takutnya kalau itu tidak bagus, kita sendiri yang ngulangnya lupa gitu ya. Apalagi ketika itu kita tunjukkan sama teman, gitu ya. Takutnya jadi apa lah? Ya tidak capek-capek kita aja gitu kan, tidak bermanfaat ya tuh catatan. Oke, ini yang saya harapkan pertama tadi kita sudah membicarakan tentang kekuatan antum orangnya belajar serius, tidak malu untuk bertanya dan sungguh-sungguh juga memiliki teman ya untuk diajak komunikasi. Kelemahannya tadi bisa dipetakan bahwa untuk menyelesaikan masalah nilai tadi misalkan kurang bagus ya dalam ujian, maka nanti catatannya dibaguskan gitu ya, catatan dibaguskan. Maka nanti untuk catatan tadi sendiri agar lebih baik ke depannya tentu dilaksanakan secepat mungkin gitu ya, artinya secepat mungkin rutin gitu ya, rutin di setiap pelajaran gitu ya. Kemudian libatkan juga teman-teman yang lain atau libatkan guru juga gitu, bertanya apakah jawaban saya, catatan saya sudah tepat atau belum gitu ya. Ini saya harapkan dari Novel Fahri sendiri, Novel Sandara sendiri ini bisa melakukan atau mengambil sisi positif dari kegiatan coaching ini ya. Kira-kira dari antum sendiri apa enggak tujuan coaching kita sendiri? Dari coaching Ya, untuk membuat murid lebih baik lagi. lebih baik ke depannya. Ya. Kalau untuk antum sendiri yang baik itu dalam hal apa? Nilai satu ya. Nilai lebih baik daripada pelajaran nilai sebelumnya gitu ya. Itu apa? Itu harapan kita ya, semoga bisa terwujud ya. Amin. Dibuktikan dengan nilainya nanti naik di semester 2 gitu ya. Terutama matematika saya harapkan gitu ya. Dan nanti kita lihat progres datanya gitu ya. Awalnya ini kan di KKN sebenarnya. Kalau di ujiannya ya, tapi kan nanti digabungkan sama nilai proses itu bagus. Maka kemarin di semester 1-nya nilai tuntas ada remedial kan. Tapi tentunya kalau nilai segini kan jadi perhatian dari Novel sendiri ya. Bagaimana biar ini tidak muncul lagi di kelas-kelas berikutnya. Nanti kan naik kelas 11 yang terulang lagi gitu. Apa solusinya yang tadi yang kita bicarakan gitu ya. Tapi nanti solusi itu tentu nanti akan berubah. Tentu kalau bisa nanti kita adakan kegiatan berikutnya gitu ya. Harapkan ini tidak bosan-bosan gitu ya. Oh, belajar tambahan. Bukan tambahan seperti ini coaching lagi. Oh, gitu. Tapi tergantung kebutuhan ya. Kalau masih bagus atau ini sudah bisa menyelesaikan masalah ya silakan dilanjutkan. Tapi kalau masih gagal nih, tentu nanti kita bicarakan kembali gitu ya. Susah seperti itu. Oke. Secara teknis paham ya untuk kegiatan coaching ini, semoga tadi tujuannya untuk memperbaiki nilai itu yang nampak ya, tapi tentunya memperbaiki proses atau kualitas belajar Novel sendiri di dalam kelas, dan semoga nanti pelajaran matematika juga meningkat nilai. Amin ya. Oke, mungkin demikian. Ada yang mau ditanyakan dulu dari Novel? Cukup ya kegiatan coaching kita. Apa ini? Kegiatan tambang matematika gitu. Kalau kegiatan belajar ini di luar dari kegiatan ini ya, pelajaran tambahan sih nggak ada. Tapi Ustadz membuka diri. Ustadz insya Allah sini habis sholat zuhur pasti standby sini dulu. Kalau mau belajar itu terbuka ya. Siapa yang mau satu. Bukan terpaksa atau wajib. Kayak nerangin juga itu. Iya. Silakan nanti di kelas ini kan nanti terbuka salah satu kelas kan itu kita bisa belajar. Tapi diagendakan gitu. Takutnya kan bisa ada kegiatan lain atau mengerjakan tugas yang lain gitu. Biar Ustadz agendakan waktunya. Ya mungkin tidak lama ya, tapi ya bisa jadi sebagai penguatan ya kan. Udah belajar tadi, tapi masih ada miss, ya silakan pelajari. Iya. Tapi tentunya itu tidak ada nilai khusus ya, hanya sebagai penguatan saja. Tidak mengistimewakan atau tidak menjadikan yang belajar tambahan ini lebih tinggi nilainya. Tapi memang kualitasnya lebih bagus karena dia 2 kali belajar, ada penguatan. Oke, itu bisa. Tapi ya waktunya kondisinya kapan antum butuh, kapan Ustadz juga bisa. Gitu ya. Silakan aja komunikasi sama Ustadz terbuka. Oke, bisa ya? Itu silakan dikomunikasikan untuk nanti punya waktu. Pokoknya kalau Ustadz secara di kantor standby juga. Kalau dari situ nanti di bawah di lapor. Ya, bisa? Oke. Demikianlah video tentang praktek coaching yang berlangsung di sekolah saya. Semoga kegiatan ini memiliki nilai manfaat dan menjadi pembelajaran bagi kita dalam melaksanakan coaching di sekolah kita masing-masing. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.